Halo, jumpa lagi di VA Channel dengan saya Adi. Di video kali ini saya akan membahas dua mikrofon USB analyzer. Di sini sudah ada mini DSP dan juga Dayton Audio. Kedua mikrofon ini sama-sama memiliki koneksi USB yang bisa langsung digunakan di iPad, iPhone, Android, ataupun laptop, ataupun Mac. Nanti saya akan menggunakan SmartLav versi 8, seperti apa spesifikasi dan juga respon frekuensi dari kedua mikrofonnya. Lihat video ini sampai selesai. Di depan saya ini sudah ada dua mikrofon mini DSP dan Dayton Audio. Sama-sama memiliki koneksi USB. Perbedaannya di sini, jika yang UMIK 1 ini menggunakan port USB mini, sedangkan yang di Dayton Audio ini menggunakan USB port tipe B. Di kedua mikrofon ini, mini DSP dan Dayton Audio ini memiliki kapsul yang sama ukurannya 6 mili, tapi yang membedakan di sini hanya di bagian case-nya. Kalau di mini DSP ini case-nya di ujungnya ini setengah inch, sedangkan yang di Dayton ini 8 mili atau seperempat inch lebih sedikit. Nah, untuk panjangnya sih ini lebih panjang milik Dayton Audio, mungkin selisih sekitar 3 sentian lebih panjang dibanding mini DSP. Untuk bodinya ini lebih besar Dayton Audio. Nah, di bagian bawahnya ini pun sama, ada brand dari Dayton Audio. Di sini ada mini DSP dan tipenya, dan di sini ada LED indikator. Di sini sama-sama ada LED indikator dan warnanya pun sama, warna biru jika sudah terhubung ke device atau ke PC atau laptop. Di bawahnya ini ada barcode atau serial number, berfungsi untuk download file correction-nya. Di Dayton Audio pun sama, ada serial number-nya. Kedua mikrofon ini memiliki polar yang sama, omnidireksional, menangkap dari segala arah. Sedangkan peak SPL maksimumnya di mini DSP tipe UMIK 1 ini 133 dB SPL, sedangkan di Dayton Audio tipe UMM6 maksimal di 135 dB SPL. Kedua mikrofon RTA ini memiliki range yang hampir sama. Di mini DSP mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz, sedangkan di Dayton Audio mulai dari 8 Hz sampai 20 kHz. Sama-sama akan terdeteksi dua channel, left dan right di mini DSP dan di Dayton Audio. Nah, supaya kita tidak kelamaan, langsung aja saya akan menghubungkan kedua mikrofon ini ke laptop atau PC saya. Di sini sudah saya siapkan, karena bawaan kabel dari mini DSP-nya ini sudah nggak ada, saya pakai miliknya DVD-ROM eksternal. Oke, saya hubungkan seperti ini. Kemudian saya masukkan ke port USB yang ada di laptop. Oke, nah setelah terhubung akan nyala warna biru seperti ini. Nah, kemudian yang ini, yang Dayton pun sama, saya akan masukkan USB-nya. Dan saya masukkan ke sini USB portnya. Oke, ini kabelnya pendek sekali, saya harus posisikan ini agak sama, biar responnya ini tidak terlalu beda, karena kita akan bandingkan hasil responnya seperti apa. Di sini saya tidak menggunakan soundcard untuk output dari laptop, tapi saya menggunakan jack 3,5 mili TRS yang langsung saya hubungkan ke speaker aktif yang di sini. Sekarang masuk ke aplikasi SmartLav. Nah, di sini jika sebelumnya belum di routing sama sekali, maka saya harus routing terlebih dahulu dari kedua mikrofon ini. Di bagian konfigurasi, di bagian input, saya akan pilih di input karena saya tidak menggunakan Fairphase, saya lepas. Kemudian di sini ada UMM6 dan ada UMIK 1 Gen 18 dB. Oke, sedangkan di bagian outputnya saya tidak menggunakan soundcard, jadi saya pilih headphone Realtek audio output. Nah, di sini untuk memperjelas di bagian setup measurement konfigurasinya ini, karena di sini sama ada left right yang sama, cuman di bagian satunya ini ada tandanya aja. Nah, di sini bisa dilihat nih. Ini UMM, berarti saya ganti aja ini Dayton L. Ini Dayton R. Ini UMIK mini DSP L.
mini DSP-R. Oke, sekarang sudah saya oke. Nah, di sini di bagian Windows Spectrum Analyzer-nya ini sudah ada keterangan Dayton Audio L dan Dayton R, kemudian mini DSP L dan mini DSP R. Karena kedua mikrofon left dan right-nya ini mirip sekali, maka yang akan saya nyalakan hanya di bagian R-nya, keduanya sama-sama R. Nah, sebelumnya bagian signal generator dipastikan di sini headphone output dari laptopnya yang dipilih. Untuk auxiliary-nya tidak perlu disetting juga nggak apa-apa, yang penting main outputnya di bagian left, karena di sini yang saya hubungkan di XLR atau output yang bagian left-nya. Kalau mau di setup ini right-nya juga nggak apa-apa, saya oke. Nah, sekarang saya akan on-kan. Oke. Setelah saya on dan saya capture hasil dari kedua respon mikrofon ini, di sini terlihat yang warna ungu ini mini DSP ini lebih kencang dibanding Dayton. Dayton itu yang warnanya biru. Nah, untuk mengubah levelnya saya harus menyamakan yang Dayton ini, saya harus plus mungkin sekitar 8 atau 9 dBan. Akan saya coba terlebih dahulu, klik di bagian sound, klik kanan. Kemudian masuk ke recording, ini mic pengaturan untuk Dayton Audio, sedangkan yang bawah ini untuk UMIK mini DSP. Nah, karena yang lebih pelan Daytonnya, maka di sini saya akan cek levelnya. Levelnya 20, sedangkan di mini DSP sama 20. Berarti di sini Dayton Audio lebih pelan dengan level yang sama pengaturan di bagian Windows recordingnya. Saya akan naikkan menjadi 30 misalkan. Saya akan lepas capture-nya, kemudian saya play lagi. Oke. Masih kurang besar, saya akan coba lagi atur. Oke, levelnya ini sudah mirip sekali. Hanya di sini ada perbedaan. Nah, kalau ini mungkin bisa diabaikan karena ini hanya masalah level. Tapi secara range respon frekuensi ini mirip sekali. Hanya mulai di bagian high frekuensi ini ada selisih sekitar 2 dBan mungkin di atas frekuensi 9 kHz, 10 kHz ya. Teman-teman download file koreksinya bisa diimport ke software SmartLive-nya. Karena di sini saya masih menggunakan yang originalnya tanpa file koreksinya. Di sini masih kosong semua, tidak ada file koreksi yang terpasang. Jadi ini untuk hasilnya seperti apa, responnya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.